Dingin-dingin ada pelangi, pelangi indah secerah melati. Jika ingin untuk disenangi, jadilah orang yang rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku awali kegiatan aku di pagi hari teman-teman. Jadi tumben banget nih ya, di pagi hari aku tuh nyuci piring. Karena memang tadi malam aku nggak nyuci piring ya teman-teman. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, itu tuh aku lagi mau keluar rumah. Dan aku tuh keluar rumahnya itu udah sore teman-teman, karena nungguin Pak Su pulang kerja. Jadi aku tuh berangkatnya itu sekitar habis asar gitu ya teman-teman. Jadi tadi malam maksudnya jadi kami pulang itu udah sekitar habis maghriban gitu sampai di rumah. Lah hasil aku udah ngerasa capek banget. Karena sekarang ini tuh ya teman-teman, kalau misalnya udah keseringan jalan-jalan naik motor agak lama gitu, agak jauh, itu kayak badan itu udah capek aja kalau nyampe rumah gitu. Alhasil ya pas nyampe rumah aku nggak ngapa-ngapain lagi gitu teman-teman, nggak nyuci piring gitu ya, nggak nyuci baju gitu teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, di sini saya nyuci piring. Pokoknya sebelum Pak tukang datang ini tuh harus sudah beres gitu ya. Cuman biasanya kan aku nyuci piringnya tuh ya di sore hari gitu kan. Jadi kan di pagi hari aku nggak nyuci piring lagi. Jadi karena ini memang tadi malam aku nggak nyuci piring atau kemarin sore nggak nyuci piring, ya udah pagi ini aku gercep banget buat nyuci piring biar tumpukan cucian piring itu nggak terlalu banyak teman-teman. Karena kalau misalnya aku biarin nih sampai nanti sore gitu ya, itu pasti bakalan numpuk parah teman-teman, karena nanti aku harus masak, belum lagi nyiapin ini ya gelas, cangkir segala macam buat kopi, buat minum, Pak tukang segala macam, itu pasti bakalan numpuk parah banget sih kalau misalnya dicucinya itu nanti sore semuanya. Alhasil di sini tuh biar cucian piring nggak terlalu numpuk, aku usahain lah teman-teman buat nyuci piring itu di pagi hari ginian. Itu pokoknya masih pagi banget sih teman-teman, cuman memang cuaca itu memang cepet banget gitu ya sekarang itu cerahnya. Mungkin karena lagi musim panas ya, jadi masih pagi aja itu udah kayak kelihatan terang banget. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya nih pemandangan di area sekitar tempat aku nyuci piring akhir-akhir ini tuh agak rada-rada kurang mengenakan gitu ya, karena agak kelihatan berantakan segala macam ya. Karena memang aku nyuci piringnya tuh di sini aja teman-teman, karena juga nggak ada tempat yang lain. Kata Pak tukang juga mah nggak apa-apa gitu ya, toh juga ini nggak ngeganggu gitu kerjaannya Pak tukang teman-teman. Jadi aku tetap nyuci piring di sini aja. Padahal kemarin tuh sebenarnya udah niat teman-teman nyuci piring tuh pengen dipindahin ke area samping gitu ya teman-teman. Cuman kata Pak tukang ya udahlah nggak apa-apa, ngapain repot-repot mindahin gitu ya, kecuali kalau ini ngeganggu katanya gitu. Alhasil ya udah deh tetap bertahan aja nyuci piringnya, mandi nyuci segala macam tuh ya di sini aja gitu. Karena kan Pak tukang juga yang bilang nggak apa-apa gitu. Pokoknya di sini tuh ya melakukan aktivitas yang sewajar-wajarnya aja sih teman-teman. Yang pas lagi Pak tukang ada ya aku nggak ngapa-ngapain di sini teman-teman. Palingan ya cuman kayak wudhu, cuci muka gitu ya, mandiin anak-anak gitu. Kalau misalnya Pak tukang udah pulang barulah aku kacir teman-teman, semuanya aku kerjain gitu ya, yang buat berurusan sama kamar mandi. Kadang itu di siang hari teman-teman, berhubung kan ini WC-nya otomatis kebuka gini ya. Jadi kalau di siang hari kebelet gitu ya, itu keseringannya aku tuh numpang sama tetangga ya teman-teman. Kadang juga aku ke rumah kakak ipar gitu. Kalau misalnya pas tetangga lagi nggak ada gitu ya, kalau pas tetangga ada mah aku ke rumah tetangga aja. Alhamdulillah diberikan tetangga-tetangga yang baik-baik ya teman-teman. Pokoknya tetangga yang baik gitu ya, orang-orang sekitar yang baik, lingkungan yang baik gitu, itu juga sebuah rezeki ya teman-teman. Jadi ya rezeki itu nggak selalu serta-merta itu uang gitu atau materi. Diberikan dengan orang-orang, dipertemukan dengan orang-orang yang baik gitu ya, diberikan keluarga yang baik gitu ya, itu juga udah sebuah rezeki banget. Pokoknya aku tuh doain juga ya buat teman-teman semuanya, semoga dimanapun kita berada kita tuh dipertemukan dengan orang-orang baik, tetangga-tetangga yang baik gitu ya teman-teman. Amin. Oke, alhamdulillah ini udah beres nyuci piringnya. Aku tuh lanjut buat nyuci si baskomnya juga, yang bekas si tempat piring yang kotor ya teman-teman, biar nanti tuh langsung bisa dipakai lagi tempat piring kotor lagi. Ya begitulah perputarannya setiap hari ya. Kalau misalnya piring udah dicuci ya nggak lama lagi nanti juga bakalan ada lagi gitu piring yang kotor. Ya namanya juga kan kita nggak berhenti makan ya teman-teman. Jadi ya wajar kalau misalnya piring kotor juga nggak berhentinya ada.
Oke, cucian piring udah beres. Di sini aku lanjut ke kamar. Aduh, aku tuh ke bawah-bawah ini tuh mau bilang kamar belakang terus gitu ya, ke dapur dadakan ya teman-teman. Jadi ini aku lagi turun-turunin air. Tadi malam tuh aku ngerebus air teman-teman. Jadi sekarang itu kan aku nggak bisa ya ngerebus air di luar karena kan udah nggak ada tempatnya gitulah pokoknya sekarang. Jadi aku tuh sekarang tuh selalu ngerebus air itu ya di kompor teman-teman. Ya sebenarnya lumayan boros banget sih untuk gas aku. Cuman ya nggak apa-apa karena kan ini memang sekarang tuh kan lagi riwah renov gitu ya. Nanti kalau misalnya udah beres semuanya, aku juga bakalan bikin tempat ngerebus air lagi di luar gitu. Karena ya aku seneng gitu teman-teman, rasa airnya itu memang enak kalau misalnya ngerebus langsung di luar gitu ya pakai kayu bakar. Cuman karena sekarang itu menyesuaikan dengan keadaan, jadi aku ngerebus air ya di kompor gitu, dan terkadang itu ngerebusnya itu di malam hari gitu loh teman-teman, menjelang tidur gitu ya. Misalnya kayak mau siap-siap mau tidur ya aku ngerebus air dulu, nanti pas anak-anak udah tidur baru aku cek air udah mendidih, baru aku tinggal tidur juga gitu, biar di pagi harinya itu airnya kan udah dingin gitu ya. Terus juga kalau di malam hari itu aku juga beraktivitas ringan sih, kayak ngisi air minum ke dalam jerigen, terus aku isi ke dalam kulkas, atau sekedar bikin es batu gitu teman-teman, biar besok itu bisa bikin minuman dingin gitu buat Pak Tukang. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut ya ke kegiatan aku lagi. Setelah tadi itu udah nurunin si kukusan atau si dandang air minum, di sini aku lanjut bersih-bersih sedikit juga tadi kompor. Karena kalau misalnya udah ngerebus air kayak gitu tuh, apalagi kukusannya itu kan kukusan bekas aku ngerebus air dulu di luar gitu ya. Jadi itu bener-bener kotor banget teman-teman. Jadi ya habis ngerebus air itu pasti harus dibersihin banget gitu kompornya. Nah teman-teman, di pagi hari ini tuh aku masak sarapan yang nggak sehat teman-teman, tapi enak gitu ya. Jadi kali ini tuh aku mau masak mie teman-teman. Jadi tadi malam aku tuh minta tolong sama Pak suami buat beli mie. Pas Pak suami tuh ke warung gitu ya buat ngajakin anak-anak beli jajan gitu. Jadi aku nitip beli mie satu, karena aku tuh udah kebayang gitu ya kalau di pagi hari ini tuh nggak tahu gitu pengen masak apa, pengen bikin nasi goreng itu tuh rasanya mager. Jadi ya udah aku masak mie aja. Untuk untuk si tumisan genjer yang aku masak di video sebelumnya, yang aku masak itu di kemarin siang gitu ya, itu tuh juga masih ada temen-temen, dan itu masih bagus, udah aku angetin juga. Jadi nanti tuh ya sayurnya atau menu sarapan pagi ini tuh ya ada tumis genjer plus juga ini ada mie goreng gitu. Kalau misalnya aku tuh lagi ngerasa riweuh banget gitu ya, atau ngerasa capek gitu ya teman-teman, ya kadang aku juga suka bikin sarapan begini sih teman-teman, masak mie aja gitu ya. Palingan kalau anak-anak ya pagi-pagi kadang suka dibeliin sate gitu sama ayahnya. Jadi dekat rumah itu ada yang jualan sate gitu teman-teman, cuman dia itu nggak pedes, jadi cocoknya itu memang kayak buat anak-anak lah gitu. Dan kalau misalnya sate di daerah sini memang kurang cocok gitu teman-teman di lidah aku, dan aku kurang suka gitu ya. Tapi kalau anak-anak mah suka banget. Makanya kalau misalnya udah sarapan begini anak-anak itu ya aku beliin sate aja gitu teman-teman, biar simple gitu ya. Pokoknya nggak usah diribet-ribetin gitu ya. Kalau misalnya kita capek, kita mager, ya udahlah kita jalani aja se-enjoy kita. Kalau nggak bisa masak ribet, masak simple aja. Yang penting masak gitu ya, dan penting bisa makan. Di sini aku nggak tambahin telur ya teman-teman, karena kebetulan stok telur di rumah itu lagi habis. Jadi aku tuh belum beli, jadi udah gini aja. Ini juga aku tambahin kol ya teman-teman, biar apa ya, biar banyak ya. Sebenarnya Pak Sami mah kurang suka ditambahin sayur, cuman kadang kalau misalnya udah aku masukin begini ya dia itu pasrah-pasrah aja, kadang suka dimakan, kadang juga sayurnya itu diketepiin gitu ya. Tapi ya udahlah, biarin aja teman-teman. Aku tuh seneng gitu ya kalau misalnya masak mie itu ditambahin sayur. Aku tuh nggak ada sawi gitu, jadinya cuman ada kol, ya udahlah makanya aku bikin kol aja untuk sayurnya daripada nggak ada gitu kan. Oke, alhamdulillah ini tuh udah matang untuk si mie-nya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi menu sarapan kami hari ini ya ini aja teman-teman. Alhamdulillah, nggak apa-apa, yang penting bisa makan gitu ya teman-teman. Nah sekarang aku mau lanjut nih teman-teman ke aktivitas aku yang lainnya. Di sini tuh aku mau nyuci karena memang ini tuh teman-teman, Pak Tukang itu ternyata nggak datang hari ini lagi. Kalau kemarin kan memang dia tuh libur gitu ya, harusnya memang hari ini tuh dia kerja. Cuman ternyata Pak Tukang itu ngabarin udah agak siang teman-teman, karena kebetulan handphone itu habis baterai, dan setelah dicas dia itu baru ngasih kabar gitu teman-teman ke kami gitu ya, kalau misalnya motornya itu lagi rusak. Alhasil Pak Tukang itu nggak datang hari ini ya, libur gitu teman-teman.
Jadinya ini tuh aku memutuskan untuk nyuci gitu ya. Padahal aku tuh sengaja tadi pagi nggak nyuci karena ya takutnya pas aku nyuci keburu Pak Tukang datang gitu. Pas dengar Pak Tukang itu nggak datang ya langsung aja aku gercep nyuci. Padahal itu sebenarnya udah siang sih teman-teman ya, udah sekitar jam 10-an gitu. Cuman ya nggak apa-apa. Di sini tuh cuacanya itu panas cetar membahana. Jadi mau nyuci jam 10, jam 12, jam 1 gitu itu pasti bakalan kering sih kalau sampai sore. Apalagi kan aku nyucinya itu pakai mesin cuci ya, dan juga bisa dikeringin, jadi ya bakalan lebih cepat gitu sih keringnya teman-teman. Oh iya, gimana nih keadaan cuaca di tempat kalian? Apakah ada yang sama dengan cuaca di tempat aku? Bener-bener cetar membahana banget cuacanya, atau lagi dilanda musim hujan? Boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Kalau aku di sini tuh udah lumayan lama ya teman-teman, di sini tuh nggak hujan-hujan, kayaknya udah beberapa hari ya, udah semingguan lebih deh teman-teman nggak hujan-hujan. Debunya juga udah mulai berasa banyak gitu ya teman-teman, di di luar gitu ya. Kalau pas lagi keluar gitu kayak lumayan berasa gitu teman-teman, debu itu banyak gitu. Nah tadi aku tuh udah nyuci teman-teman, untuk si cucian aku ini tuh menggunakan air yang tanpa sabun gitu ya, dan di sini tuh aku lagi ngebuangin airnya teman-teman. Jadi setelah air yang cucian pertama yang tanpa sabun ini aku keluarkan, lanjut nanti aku bakalan kasih air lagi baru aku kasih sabun gitu ya teman-teman. Karena memang kalau menurut yang aku tahu, kalau setiap nyuci itu memang harus dibilas dulu teman-teman untuk menghilangkan najis, karena katanya air sabun itu tidak bisa menghilangkan najis. Jadi sebelum kita itu kasih air sabun ya harus kita bilas dulu gitu ya. Kalau misalnya menggunakan mesin cuci bisa seperti yang aku kasih tahu tadi, atau misalnya nih kita bisa kasih air yang ada sabunnya di dalam mesin cuci tapi pakaiannya kita bilas manual di luar gitu teman-teman, itu juga boleh. Oke, sambil nungguin si cucian lagi muter di belakang, di sini aku juga beresin cucian piring aku yang tadi aku cuci. Ini tuh udah lumayan turun gitu ya airnya, karena kan tadi juga udah ditinggal bikin sarapan, udah sarapan juga gitu ya. Jadi itu udah benar-benar turun sih untuk airnya. Langsung aja di sini aku mau beresin biar lebih lega gitu ya. Karena kan sekarang rumah aku tuh di mana-mana itu ada barang, jadi rasanya tuh berantakan. Jadi kalau pas lagi ada cucian piring yang udah dicuci kayak gini tuh jangan sampai dibiarin atau dianggurin lama-lama, takutnya itu malah kelihatan lebih berantakan lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya udah diberesin kayak gini tuh rasanya juga lebih lega, lebih plong gitu ya, dan rumah juga nggak terlalu yang berantakan amat. Oke deh teman-teman, balik lagi ke cucian ya. Masya Allah ya teman-teman, cucian ini mah kagak mau habis gitu ya, setiap hari ada aja. Nah di sini tuh udah lumayan siang banget nih teman-teman, karena kan aku nyucinya juga udah lumayan lama gitu ya. Tadi ini juga udah cucian ronde terakhir nih teman-teman, jadi di sini tuh tinggal ngebilas-bilasin doang. Tadi juga cucian aku yang ronde pertama itu juga udah aku keringkan gitu ya, jadi sekarang tuh tinggal ngebilasin cucian aku yang ronde terakhir nih, tinggal pakaian anak-anak. Kalau pakaian-pakaian anak-anak itu kadang aku cucinya itu di terakhir ya teman-teman, karena memang pakaian-pakaian yang besar-besar aku cuci di awal dulu, karena itu lebih lama gitu loh nyucinya, karena agak kotor gitu ya kalau pakaian-pakaian orang besar. Oke, di sini udah beres aku tuh buat nyuci teman-teman, alhamdulillah. Dan sekarang lanjut aja aku mau jemurin pakaian-pakaian aku ini. Walaupun itu udah lumayan siang, kayaknya jemuran tetangga aku tuh udah pada kering semua. Dan aku tuh baru ngeluarin pakaian ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Karena memang tadi tuh ya dapat info Pak Tukang itu nggak datang hari itu, memang udah agak siang gitu teman-teman. Jadi ya aku nyucinya juga ya agak siangan gini. Sebenarnya sih terbesit di hati dan pikiran itu nyucinya udahlah ntar sore aja gitu ya teman-teman, tapi ya entah kenapa gitu ya aku kayak ngerasa sayang aja kalau misalnya nggak nyuci gitu ya, karena kan ini tuh cuacanya memang lagi panas. Walaupun nanti ini tuh nggak kering ya nggak apa-apa teman-teman, setidaknya ya nanti sore aku nggak nyuci lagi, dan mungkin besok aku sore gitu ya baru nyucinya teman-teman, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting untuk hari ini cucian itu udah kelar, udah beres gitu. Ini tuh ya teman-teman, cuacanya itu kayak mulai mendung, tapi dia tuh nggak hujan-hujan gitu ya. Padahal aku mah berharapnya itu hujan gitu ya. Walaupun hujan itu kayak cuman sebentar, tapi setidaknya itu adalah hujan minimal sekali seminggu ya buat ngilangin debu. Tapi ya namanya juga cuaca ya teman-teman, kita juga nggak bisa memprediksinya gitu ya. Kita tuh berharap aja, berdoa aja terus sama Allah gitu ya. Kalau misalnya debu udah banyak ya udah minta-minta aja lah hujan gitu ya teman-teman. Dan selalu aja berharap walaupun cuaca itu lagi panas-panasnya jangan sampai ada musibah. Karena terkadang kalau misalnya cuaca itu udah kelebihan panas teman-teman, bisa-bisa kayak ada musibah kebakaran lah gitu ya, atau batuk karena debu gitu ya. Pokoknya kita berdoa aja semoga dijauhkan dari segala penyakit gitu ya teman-teman.
Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.